Salah satu Tuhan Yesus. Baik, shalom ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan. Selamat malam. Selamat kita jumpa lagi dalam malam renungan sebelum kita tidur. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, saya bergairah untuk bisa berjumpa lagi dengan Anda sekalian, ibu bapak sekalian di rumah kita masing-masing. Dan saya tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan malam hari ini, ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, saya ingin memilih teks firman Allah dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 dengan tema jangan jadi orang pelupa, atau jangan jadi orang yang suka jadi orang pelupa. Jangan jadi orang pelupa, atau jangan jadi orang yang suka lupa gitu, saudara-saudaraku. Jangan jadi orang pelupa, atau jangan jadi si pelupa gitu. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 saya baca untuk saudara-saudara. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang memahkotai, atau dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasrat dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Demikian jauh pembacaan firman Allah dengan tema kita Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Tema kita adalah jangan jadi orang pelupa, atau jangan jadi orang yang suka lupa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sering jadi orang yang suka pelupa, ya. Belum umur 40, belum umur 50, tapi kita sudah mulai pikun-pikun sedikit. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kadang-kadang saya ingat waktu saya menikah awal-awal, waktu itu baru umur 28, 30-an. Sekarang hampir mau 47. Saudara-saudara, saya ingat waktu saya menikah awal, kami punya sepeda motor. Dan setiap kali saya mau pelayanan, pasti kasus. Kasusnya adalah saya suka pulang dari pelayanan, pulang dari mana-mana, suka lupa taruh kunci. Sehingga tiap kali mau pelayanan pasti terlambat. Dan istri saya bilang sama saya bahwa tak lain hanya kunci saja, kunci. Saudara-saudara, satu waktu ada peristiwa yang lucu. Saudara-saudara, saya sudah cari kemana-mana, dan istri saya bilang begini, Papa coba lihat di saku. Saya bilang saya sudah periksa, masa ada di saku, saya harus tanya lagi. Dan ibu bapak tahu, ternyata ketika saya menyentuh celana saya, tapi saya sudah sedikit marah karena sudah terlambat, kunci hilang. Waktu saya sentuh di ujung saku celana,
Trisakti di Malang, di tempat kami kuliah dulu. Lalu Ibu Rumkeni mengatakan, "Papa, jangan lupa itu kasur ada jemur di situ. Jangan lupa kalau hujan dikasih masuk." Lalu Om Rumkeni ini, rektor saya ini, berpikir daripada saya lupa, saya baca saja di atas kasur. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, waktu rektor saya ini baca, berpikir kalau ada hujan, dia ingat. Tapi ibu bapak ingat, waktu itu Pak Rumkeni, Om Rumkeni, baca-baca, dan tiba-tiba hujan, saudara-saudaraku. Apa yang terjadi? Om Rumkeni ini masuk ke dalam rumah, lalu baca lagi di dalam waktu hujan turun ya. Dia masuk ke dalam dan tiba-tiba dia teringat bahwa aduh, kasur sudah basah. Saudara-saudaraku, demikian banyak kali kita jadi orang pelupa. Nah, mungkin kita tertawa dengan almarhum Om Rumkeni, atau kita sendiri menertawakan diri kita karena sering menjadi orang pelupa. Tetapi dengar baik-baik. Ternyata di dalam segi kehidupan rohani, kita suka jadi orang pelupa. Saudara-saudara, dari Mazmur 103 ayat 1-5, Daud mengajar kita untuk jangan jadi orang pelupa, apalagi lupa sama Tuhan. 3 hal untuk kita jangan lupa, atau jangan jadi pelupa, atau jangan jadi orang yang suka lupa. Yang pertama, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Mazmur 103 ayat 1 berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Daud mengajarkan jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur. Kadang-kadang kita lupa bersyukur karena kita selalu memfokuskan kepada apa yang belum kita dapat. Kita lupa bersyukur bahwa apa yang telah kita dapat. Seringkali kita lupa bersyukur karena kita lebih fokus kepada apa yang belum kita dapat. Dan lupa bahwa kita banyak sudah mendapatkan sesuatu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur. Misalnya sakit belum sembuh, tapi kita lupa bahwa anak-anak kita sekolah karena Tuhan. Kita fokus kepada mobil yang belum kita dapat, padahal orang masih jalan kaki, kita sudah menggunakan sepeda motor. Saudara, kita lupa bahwa bersyukur karena kita lebih suka melihat hal-hal yang belum kita dapat ketimbang yang sudah kita dapat. Contoh lain, saudara-saudara, kita kadang-kadang kecewa dengan rumah tangga kita, persoalan-persoalan yang ada dalam rumah tangga kita, lalu kita merasa, buat apa saya menikah? Kalau saya menikah, kalau tahu begini, aduh, buat apa saya menikah? Karena ini mengecewakan suami, mengecewakan istri, mengecewakan. Kita lupa bahwa bersyukur bahwa banyak orang yang sedang jomblo dan sedang berdoa supaya mereka bisa menikah, saudara-saudaraku. Kita lupa untuk bersyukur. Kita selalu melihat yang belum kita dapat daripada yang sudah kita dapat. Kita selalu berkata, aduh, kenapa pernikahan saya tidak semewah orang lain menikah? Orang lain nikah di hotel besar, orang lain nikah dengan keuangan baik, orang lain menikah dengan makanan-makanan hebat. Kenapa saya hanya menikah hanya beberapa orang yang kumpul dan saya tidak bisa menikmati pesta besar seperti teman-teman yang lain? Dengar baik-baik saudara-saudara, selalu bersyukur karena Anda sudah menikah. Banyak orang sudah bikin undangan tiba-tiba batal. Saya tahu di virus corona ini, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada banyak orang yang tidak bisa menikah karena virus corona. Tanggal sudah ditetapkan, kumpul keluarga sudah jalan, orang sudah kumpul uang, saudara sudah beli pakaian pengantin, mereka tidak jadi menikah. Jadi bersyukurlah kalau saudara mendapatkan sesuatu. Dan jangan pernah marah Tuhan untuk sesuatu yang belum Anda dapatkan. Fokuslah pada apa yang saudara sudah dapat. Sekali lagi, jangan lupa untuk bersyukur. Itulah poin pertama. Yang kedua, ibu bapak sekalian, janganlah jadi orang pelupa. Pelupa dalam hal apa? Jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 2, 3, 4 berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupa segala kebaikannya." Saudara-saudara lihat, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sering jadi orang pelupa, bukannya lupa kunci, tetapi banyak orang suka lupa yang lain. Tapi dalam teks ini, Alkitab, Daud sebagai raja, dia berkata, jangan lupa yang kedua, jangan lupa kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, dia gambarkan, dia mendefinisikan apa saja kebaikan Tuhan. Yang ketiga, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Saudara-saudara, kalau kita lihat dosa kita, kita adalah penjahat. Kadang-kadang ketika saya lihat hidup saya, sebenarnya saya bukan orang yang pantas melayani Tuhan. Saya bukan orang yang pantas untuk dipakai Tuhan menjadi seorang pendeta. Saya punya banyak kelemahan, saya punya banyak dosa, saya punya banyak perbuatan jahat, saya punya banyak hal yang saya lakukan, hal-hal najis yang dulu saya lakukan. Dan saudara-saudaraku yang diberkati, sebenarnya saya bukan orang yang pantas untuk diampuni. Saya orang neraka sebenarnya. Saudara dan saya orang neraka. Tapi kalau kita hari ini diselamatkan, kita diampuni, bukankah ini kebaikan Tuhan yang paling besar dalam
Kebaikan Tuhan yang paling luar biasa, dengar, bukan Anda waktu Anda kaya, bukan waktu Anda diberkati, no. Bukan waktu Anda tidak ada persoalan. Alkitab bilang kebaikan Tuhan yang paling besar adalah saat Dia mengampuni, saat Dia mati di atas Golgota bagi saudara dan saya. Itu sebabnya jangan lupa yang kedua. Jangan jadi orang pelupa yang kedua. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Kebaikan apa lagi? Ayat yang ketiga dia lanjutkan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara masih ingat ketika saudara dulu hidup susah, sekarang saudara enak ya, sudah mulai hidup enak. Ada sakit, saudara bisa ke dokter, bisa bayar BPJS, saudara bisa tidur di ruang AC, sehingga saudara bisa menikmati. Tapi saudara ingat beberapa tahun yang lalu, saudara tidak punya uang untuk pergi ke puskesmas, saudara tidak punya uang untuk bisa beli obat, saudara tidak punya uang untuk bisa nginap di rumah sakit, saudara terbaring di rumah sakit atau di rumah, saudara berdoa, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan pulihkan saya, tiba-tiba Tuhan sembuhkan saudara. Bukankah ini juga kebaikan Tuhan? Tuhan sering menyembuhkan kita, Tuhan sering memulihkan kita, Tuhan sering memulihkan keadaan kita. Inilah kebaikan Tuhan, jangan pernah lupa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita suka lupa akan kebaikan Tuhan. Manusia saja, dengar baik-baik, manusia saja kalau kita lupa kebaikannya, dia akan kutuk kita 7 turunan. Nah, tapi kita sekali lagi suka lupa kebaikan Tuhan. Saudara, kebaikan Tuhan yang mana lagi yang sering kita lupa? Ayat 4, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Saudara-saudara, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Saya teringat cerita saya sebagai seorang anak. Papa saya mengatakan bahwa saya adalah anak yang lahir tidak normal. Perut saya tipis bagaikan kaca yang bisa dilihat tembus sampai ke dalam. Makanan tidak bisa masuk. Setiap makanan yang masuk, saudara-saudara, pasti keluar langsung segera. Yang paling menakutkan adalah, saudara-saudara, menurut papa saya tidak bisa menyentuh daging babi. Sebab waktu kecil, waktu bayi, kalau makan daging babi, permisi, semua akan keluar dengan sendirinya. Saudara-saudara, tapi hari itu, lalu satu waktu papa saya putus asa, bukan putus asa sih, tapi dia berpikir anak saya akan mati. Semua orang katanya sudah menangis, bahkan beberapa orang sudah siap-siap buat tenda, menurut papa saya cerita. Lalu dia pergi ke seorang hamba Tuhan, dan di sanalah mereka berdoa, dan seorang hamba Tuhan berkata bahwa ini memang kelihatan agak lucu, tetapi ini yang terjadi. Kadang-kadang kita anggap sesat, tetapi ini yang terjadi. Waktu mereka doa, katanya ada seorang ibu di Fatu Veto tahun 70-an. Jadi ibu itu berkata, saya berdoa, tetapi dia bagaikan main sulap, saudara-saudara. Dia berkata begini, kalau pensil ini saya lepas dan jatuh dalam botol, berarti itu milik saudara. Tapi kalau dia jatuh di luar, dia milik Tuhan. Artinya anak ini akan diambil. Dan ketika dia berdoa selesai, dia lepas pensil kah? Saya lupa persis, kira-kira begitulah. Lalu pensil itu jatuh ke dalam botol. Lalu dia bilang sama papa saya, pulang, anakmu akan sembuh. Dan sampai hari ini, saudara-saudara, saya bisa sehat sampai hari ini. Semua karena Tuhan. Sekarang jangankan daging babi, batu pun masuk perut saya aman. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Ini berbicara tentang apa? Kebaikan Tuhan. Saya juga ingat waktu istri saya melahirkan anak kami yang pertama. Anak saya Jenny yang pertama, kami tidak punya uang, saudara-saudara. Sehingga akhirnya istri saya harus melahirkan di rumah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, waktu istri saya mau melahirkan, ternyata apa yang terjadi, saudara-saudara? Hampir 22 out. Kenapa hampir 22 out? Karena istri saya sudah tidak kuat untuk melahirkan anak saya yang pertama, Jenny, karena dia kelelahan, saudara-saudara. Dan ketika dia putus asa, seorang ibu dari jemaat kami di Alor, waktu itu Ibu Molebila, Ibu Dorcas Molebila berkata, Mama harus kuat, Mama harus sayang anak itu. Padahal kepala dari anak saya sudah terjepit, saudara-saudara. Dan kalau itu terjadi, istri saya lemah, maka pasti istri saya mati. Yang kedua, anak saya mati. Tapi lihat, Alkitab berkata, kebaikan Tuhan jangan pernah lupa karena Dia telah membebaskan kita dari lubang kubur. Pernahkah Anda divonis oleh dokter dan berkata, paling 2 bulan Anda mati, paling 3 tahun Anda mati? Pernahkah Anda dengar anakmu yang sekarang sudah kuliah, yang sekarang sudah bekerja, yang mungkin sekarang sudah menikah? Pernahkah engkau ingat cerita waktu dia lahir, dokter mengatakan dia tidak akan hidup, sakit-sakitan, dan mungkin dia tidak akan bisa hidup bertahan lama. Tapi hari ini dia bisa menikah, dia bisa bekerja, atau mungkin itu cerita hidupmu. Bukankah kita telah bebas dari lubang kubur?
bersyukur karena kebaikan Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan yang memokotai engkau dengan kasih dan setia dan rahmat, anugerah. Jangan lupa kebaikan Tuhan karena Dia banyak memberi anugerah. Saudara-saudara, ingat, waktu kita masih jahat, tapi Tuhan masih mau mengampuni kita, memakai kita, membuat kita bertobat dan melayani Tuhan. Kalau seandainya Tuhan marah kita, mungkin saya sudah jadi orang neraka hari ini. Tapi Tuhan baik, Dia memberi saya anugerah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya bukan orang pintar seperti berulang kali. Kalau sampai hari ini saya bisa melayani Tuhan, saya percaya itu anugerah Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan. Dan yang terakhir, ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, jangan jadi orang pelupa. Pelupa dalam hal apa? Jangan lupa karya-karya besar yang telah Tuhan buat di dalam hidupmu. Sekali lagi yang terakhir, jangan jadi pelupa. Jangan jadi orang yang suka lupa akan karya-karya besar yang Tuhan telah kerjakan dalam hidupmu. Mazmur 103 ayat 5, saya baca. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Ketika bicara tentang hasrat dengan kebaikan, saya bicara tentang apa? Cita-cita saudara. Saudara-saudara dengar baik-baik, itulah karya Tuhan dalam hidup saudara. Saya masih ingat waktu SD, saya sudah membayangkan satu waktu saya akan menikah dan saya punya rumah, saya punya mobil, saudara-saudara. Padahal waktu itu masih SD. Tapi hari ini ketika saya bisa melayani di atas kendaraan, saya pikir Alkitab bilang Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Saudara yang dulu berdoa, Tuhan, saya berdoa supaya saya dapat suami yang ganteng, kerja di kantor, punya mobil. Lalu hari ini saudara dapat model begitu. Ingat, itu adalah cita-citamu. Alkitab bilang Dia yang memuaskan hasrat hatimu, hasratmu dengan kebaikan. Bukankah ini yang kita harus ingat? Jangan pernah lupa dengan karya-karya Tuhan. Saudara-saudara yang lebih indah dikatakan, sehingga masa mudamu menjadi seperti pada burung Raja Wali. Kekuatan Raja Wali di mana? Di kepak sayapnya, di sayapnya. Untuk apa? Untuk terbang tinggi. Salah satu karya Tuhan yang paling besar yang harus Anda jangan lupa adalah karya yang membuat Anda bisa terbang, dalam tanda kutip. Anda bisa terbang. Hari ini kalau Anda dipakai Tuhan terbang sebentar ke Bolok, sebentar ke Sabu, sebentar ke Flores, sebentar ke Alor, sebentar ke Daratan Timur. Bahkan beberapa hamba Tuhan saya lihat sudah terbang ke Amerika, ke Australia, ke Rusia, ke Jepang, ke Korea. Ingat baik-baik. Itu bukan karena gagah dan kuat saudara, tapi karena Tuhan yang memberi Anda sayap untuk bisa terbang tinggi. Kalau saudara dulu miskin, tapi hari ini engkau punya bisnis yang hebat, engkau punya kekayaan, engkau punya mobil, engkau punya pangkat, engkau punya kedudukan, engkau punya nama besar, engkau punya jabatan di atas pundakmu. Ingat, jangan pernah jadi orang pelupa. Karya-karya besar itu yang membuat engkau bisa terbang hari ini, terbang bagaikan Raja Wali, naik tinggi. Itu karena Tuhan Yesus. Karena itu jangan lupa, jangan sombong, jangan angkuh. Dengar baik-baik, hidupmu itu hanya belas kasihan Tuhan, hidupmu itu hanya anugerah Tuhan. Jangan pernah lupa karya-karya Tuhan dalam hidupmu. Kalau hari ini engkau bisa naik kendaraan, kalau hari ini engkau bisa naik mobil, kalau hari ini Anda bisa duduk dan melayani di atas panggung, dari satu panggung kepada panggung yang lain, dari satu tempat terhormat kepada tempat terhormat yang lain. Dengar, itu karena semata kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau hari ini engkau bisa lihat anak-anakmu diberkati, kalau hari ini engkau bisa lihat keluargamu diberkati, itu adalah bentuk karya-karya Tuhan. Jangan pernah lupa saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Saya harus bersyukur banyak kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini saya bisa melayani Tuhan, saya bisa melayani Tuhan di beberapa kota-kota, bahkan mungkin sempat ke beberapa negara, Malaysia, Timor Leste. Mungkin bagi beberapa orang itu negara kecil dibanding saudara-saudara yang lain sudah ke negara-negara besar. Bagi saya itu kemurahan Tuhan. Itu karya Tuhan lewat kepak sayap Raja Wali sehingga saya bisa terbang. Kalau hari ini Anda bisa naik pesawat karena jabatan, kedudukan, pangkat, karena pelayan-pelayan Anda bisa terbang sana terbang sini, itu yang saya sebut. Jangan lupa akan karya dan kebaikan Tuhan. Jadilah orang yang tahu diri. Jadilah orang yang tahu diri untuk pertama selalu bersyukur, jangan lupa ingat kebaikan Tuhan, dan yang terakhir jangan lupa akan karya-karya besar yang telah Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Pakailah melayani Tuhan, selalu berdoa, selalu mengasihi Tuhan, selalu cari wajahnya, selalu beribadah kepadanya. Itu adalah bukti bahwa Anda orang yang tahu diri akan kebaikan dan karya-karya Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa klik
like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami.